Bab 7, Arai Hantu. 4 jam kemudian, mereka menemukan mereka di depan hutan yang diselimuti kabut. Mata Zuofan berkilat setiap kali mereka menjelajahi pepohonan yang ditelan kabut. Ini hutan berkabut, diselimuti kabut sepanjang tahun. Siapapun yang masuk akan kesulitan untuk keluar. Luo Yunchang ragu-ragu, kita mungkin kehilangan mereka di sana, tapi kita mungkin juga tersesat untuk selama-lamanya. Zuofan tidak terlalu memperhatikannya, memeriksa daerah itu, terutama gunung di timur, yang dikelilingi oleh awan. Apakah itu Gunung Blackwing? Luo Yunchang mengangguk, ayahku berkata Tuan Gunung Blackwing Mountain memiliki kekuatan yang besar, tidak kurang dari miliknya. Klan kami baik-baik saja selama beberapa dekade, untuk beberapa alasan, bandit mereka menyerang Manor. Hehehe, tempat yang bagus. Zuofan menggosok dagunya, menunjukkan kekaguman yang tulus. Naga biru di timur, harimau putih di barat, burung vermilion di selatan, kura-kura hitam di utara, dan tanduk kilin di tengah, menghancurkan langit. Ini adalah susunan alami. Zuofan bergumam, sayang sekali, tidak ada yang mengetahuinya. Sekarang aku di sini, aku akan menjadikan tempat ini gunung iblis keduaku. Mata Zuofan berkilat gembira. Dia jelas nilai gunung ini. Jika ini adalah domain suci, hanya orang suci yang bisa merebut tempat seperti itu. Nona muda, ingin membunuh Steward Sun dan yang lainnya di sini. Zuofan menoleh. Luo Yunchang terkejut. Mereka hanya berjumlah 3 sementara sebuah kelompok yang kuat sedang memburu mereka dan mereka hampir tidak memiliki cukup waktu untuk melarikan diri. Bagaimana mereka akan menghancurkan mereka? Luo Yunhai mendengus dan tersenyum kecut pada Zuofan, budak bau, berhenti membual. Apakah pantatmu gatal lagi? Tatapan Zuofan menjebak kata-kata Luo Yunhai di tenggorokannya. Putaran tamparan ke belakang itu memberitahunya bahwa pelayan ini tidak peduli pada tuan muda ini. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Begitu aku sampai di rumah, aku akan melihat betapa tangguhnya dirimu. Dia bergumam di bahu kakaknya. Dengan saudara laki-lakinya di pelukannya dan untuk menghindari kemarahan pelayan yang keji itu, Luo Yunchang bertanya dengan ragu, bagaimana caranya? Dengan senyuman ringan, Zuofan mengulurkan tangannya, Nona muda, berapa banyak batu roh yang kamu miliki? Tolong berikan semuanya kepadaku. Untuk apa kamu membutuhkannya? Luo Yunchang mengawasinya dengan mata waspada. Hahaha, Nona muda salah paham, aku tidak mencoba memanfaatkan klan yang ditolak dan berubah menjadi pelayan jahat yang merampoknya. Semua tindakan saya adalah untuk keselamatan Anda. Masih menganggap dirimu pelayan yang setia. Menurutku, tidak ada hamba yang lebih kejam di luar sana yang bisa mengalahkanmu. Luo Yunchang menggosok pantat kakaknya yang menyedihkan, saat dia memikirkan itu, tapi tetap memberinya cincinnya, ini semua kekayaanku. Jika Anda berani berbohong kepada saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Zuofan mengambilnya sambil tersenyum dan tenggelam dalam kabut. Tunggu aku di sini. Pelayan ini terlalu keterlaluan. Dia bahkan berani memerintah tuannya. Kakak, kamu harus menghukumnya untukku. Luo Yunhai mengoceh begitu pelayan itu pergi. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat kabut yang berkeliaran. Yunhai, dia mungkin kasar, tapi dia selalu membantu kita, jauh lebih baik daripada orang-orang munafik yang kuat itu. Kita tidak bisa membalas kebaikan dengan permusuhan. Luo Yunhai berpikir sejenak lalu mengangguk, ya, itu semua salah Steward Sun. Luo Yunchang senang dan memujinya, Yunhai, kamu sudah dewasa. Tapi kemudian dia mendesis melalui giginya, adapun budak yang bau itu, dia harus dipukul seperti tidak ada hari esok. Membunuhnya terlalu mudah baginya. Luo Yunchang terdiam. Zuofan berjalan di antara kabut putih, matanya yang dalam mengamati sekelilingnya. Dari waktu ke waktu, tangannya berkedip dan sebuah batu roh terbang keluar dari ring dan menghilang ke dalam tanah. Meskipun ini pertama kalinya dia di sini, dia sangat akrab dengan tata letaknya. Jalannya tidak pernah terganggu oleh kabut. Hanya dalam 1/4 jam, dia melakukan perjalanan melintasi seluruh hutan. 9 gerbang dunia bawah terbuka. 4 kardinal right Arai aktifkan. Tangannya membuat tanda dengan kecepatan kilat, sementara dia mengucapkan mantra dari catatan rahasia 9 ketenangan.
Angin berubah dan langit menjadi gelap. Dengan ratapan, bayangan abu-abu jatuh dari langit dan bersembunyi di hutan berkabut. Kabut memerah, lalu menghitam, warna yang sama dengan langit. Jeritan konstan keluar. Kakak beradik itu berpelukan lebih dekat satu sama lain, gemetar ketakutan sambil mengambil langkah mundur untuk mendapatkan kenyamanan. Namun ratapan dan jeritan berhenti begitu mereka mulai sementara langit cerah dan bahkan matahari mengintip dari balik awan. Kabut Misty Forest menghilang dan mengungkapkan Zulfan yang terengah-engah berjalan mendekat. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang kamu lakukan? Luo Yunchang mengawasinya dengan bingung. Dia hanya melambai dan memasuki hutan. Ikuti aku. Luo Yunchang curiga, namun dia membawa kakaknya ke belakang. Zulfan memiliki penampilan misterius yang membuat keduanya tidak menyuarakan keraguan mereka. Ketika mereka tiba di sebuah pohon tua, Zulfan berkata, tinggallah di bawah pohon ini untuk saat ini. Saya akan mengajari Anda cara mengontrol Wraith Arai dan ketika Steward Sun datang, Anda dapat menggunakannya untuk membunuh mereka. Apa? Ini adalah Arai. Luo Yunchang tertegun. Arai bahkan lebih berharga daripada seni bela diri di dunia ini. Tidak ada sekte yang berani melepaskan bahkan Arai normal keluar. Bahkan jika pelelangan memiliki susunan kelas 1, itu masih akan dijual seharga ratusan ribu batu roh. Mereka langka dan banyak diminati. Jika Cloud Manor mereka memiliki susunan pelindung, mereka tidak akan pernah tenggelam begitu rendah hanya dari bandit. Namun, pada saat ini, seorang pelayan biasa dengan santai mengatur susunan. Tidak mungkin prestasi ini akan membuat anak muda itu terkejut. Bersambung. Bab 8, Umpan Musuh. Bagaimana kamu bisa? Lupakan tentang bagaimana untuk saat ini, dan lakukan apa yang aku katakan. Ini adalah susunan yang membingungkan yang dapat memengaruhi persepsi orang lain di dalamnya. Dan ini juga susunan pembunuh, mengendalikan hantu untuk membunuh musuhmu. Luo Yunchang menyalin dengan kaku saat Zulfan melakukan gerakan itu. Namun, dia terlalu cepat. Dia hanya bisa melihatnya melakukannya saat dia meraba-raba untuk berhenti. Tidak dapat mengingat gerakan saat dia melanjutkan, terjebak pada tanda terakhir yang dia lakukan. Bagaimana kamu begitu lambat? Ini adalah metode paling sederhana. Zulfan marah dan mengutuk, jika kamu terus seperti ini, Steward Sun akan menyerang kita. Sebaiknya kita melayani diri kita sendiri di atas piring perak. Kamu lambat sekali seperti babi. Sepanjang hidupnya, Luo Yunchang ditangani dengan kemahiran dan perhatian yang dibutuhkan mutiara. Dia menerima cinta dan rasa hormat orang lain. Belum pernah dia dianiaya seperti ini, direndahkan sedemikian rupa. Air mata yang berkilauan mulai mengalir di matanya saat dia menundukkan kepalanya. Namun, dia bertahan. Melihat saudara perempuannya dipermalukan, dia menemukan keberanian dan berteriak pada Zulfan, "Budak bau, jangan mengejek saudara perempuanku." Zulfan hanya menggelengkan kepalanya, tidak punya waktu untuk bertengkar dengan bocah itu. Dia menemukan Yuan Qi-nya hanya cukup untuk memulai Arai, gagal mengendalikannya. Jika seseorang berbicara tentang Wraith Arai yang lengkap, bahkan jika tidak ada dari mereka yang mengendalikannya, sampah seperti Steward Sun pada akhirnya akan dipukuli sampai menjadi bubur. Namun, dia hanya memiliki sekitar 1000 batu roh. Jika bukan karena Arai alami, dia tidak akan bisa mengatur bahkan yang rusak. Sekarang berada di tangan nona muda kondensasi Ki lapisan ketiga untuk mengontrol susunan. Tapi baginya, metode itu panjang dan rumit. Sulit untuk dipahami. Lebih buruk lagi, mereka tepat waktu. Tak berdaya, Zulfan memeluknya dari belakang dan memegang tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Luo Yunchang membeku saat pipinya bersemu merah. Jangan bergerak dan biarkan aku membimbingmu. Zulfan memimpin tangannya dan mengajarinya tanda-tanda. Meskipun menangkap niatnya, dipeluk oleh pria yang tidak dikenal membuat hatinya kacau dan pipinya semakin panas, karena ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi padanya. Setiap kali pikirannya melayang, sebuah suara terdengar di telinganya, "Perhatikan." Dia mengintip ke arahnya dan melihat betapa seriusnya Zulfan, bahwa tindakannya tidak ditujukan untuk mengambil keuntungan darinya. Dia tahu kapan harus menjadi seorang pria sejati. Luo Yunchang menjadi tenang dan tubuhnya semakin dekat dengannya.
Merasakan lengan yang kuat di belakangnya, ini adalah pertama kalinya dalam 3 hari terakhir dia merasa aman. Petugas matahari, mereka pergi menuju hutan berkabut. 10 mil di luar hutan berkabut, seorang bandit kurus memeriksa jejak dan melapor kepadanya. Dengan tawa dingin, Stewardson meluruskan kumis putihnya, tempat persembunyian yang cukup bagus. Kami tahu daerah pegunungan tapi bukan tempat yang menakutkan itu. Namun, Stewardson memandangi kapten yang terikat dan matanya berkilat dengan kilatan jahat. Kapten Pang, kamu segera bangun. Dengan betapa baiknya nona muda, dia tidak akan mengabaikan permintaanmu. Toy, jangan berpikir kamu bisa menggunakanku untuk mengancam nona muda. Matanya merah saat dia menatap Stewardson. Kamu sebaiknya membunuhku, atau aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam sesama penjaga. Hahaha, ketika aku mendapatkan keterampilan bela diri, aku akan dengan senang hati memenuhi keinginanmu. Menyipitkan matanya, Stewardson mengeluarkan tawa menyeramkan. Ayo pergi. Butuh 1 jam bagi kelompok mereka yang terdiri dari 20 orang untuk mencapai hutan berkabut. Namun sebelum mereka sempat mendekat, dengkuran terdengar dari seorang pria yang tidur di dekat pohon. Pandangan hati-hati mengidentifikasi dia sebagai Zuofan. Stewardson, dialah yang membunuh lemaknya. Terbangun oleh suara itu, Zuofan menguap dan membuka matanya yang lelah. Melihat Stewardson dan rekannya, dia tidak menunjukkan rasa takut, tidak ada kecemasan. Sebaliknya, senyum. Stewardson, aku sudah menunggu begitu lama untuk bertemu denganmu. Sambil mengerutkan kening, Stewardson mengawasinya. Dia menatapnya dengan sangat hati-hati namun sepertinya tidak ada yang memberitahunya apapun. Dia hanya tenang. Sungguh perencana yang mengakar dalam dirimu. Saya meremehkan Anda, pikir Stewardson. Jika di waktu lain, dia tidak akan pernah memperhatikan seorang pelayan. Tapi sejak Stewardson menyaksikan Zuofan membunuh dengan sangat brutal, citra Stewardson tentang dia menjadi terbalik. Pang ini tidak hanya bersembunyi dalam-dalam, tapi dia juga kejam. Jika dia dewasa, hanya penderitaan yang menunggu. Zuofan, kamu cukup berani untuk pamer di depanku, Stewardson menyipit padanya. Zuofan memotong untuk mengejar alih-alih menjawab, Stewardson ingin membuat kesepakatan. Kesepakatan apa? Aku akan memberimu tuan dan nyonya muda klan Luo. Jadi, amankan karir saya di Blackwing Mountain. Apa? Stewardson tidak hanya kaget, bahkan kapten penjaga juga tercengang. Dia menaruh harapannya pada Zuofan untuk membawa saudara kandungnya jauh. Siapa yang mengira Zuofan akan membelot dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar? Mengapa kau melakukan ini? Klan Luo tidak mencemoohmu, keraguan muncul di hati Stewardson. Hahaha, lalu kenapa kamu? Klan Luo memperlakukanmu dengan lebih baik. Stewardson memerah karena ini dan merasakan amarahnya mendidih. Saat dia menenangkan dirinya, Zuofan melanjutkan, setiap orang untuk dirinya sendiri. Dengan seberapa banyak klan Luo telah jatuh, menghidupkannya kembali bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang. Mengapa saya harus berjalan menuju kematian saya? Menggunakan mereka untuk mengamankan hidup saya hanyalah sifat manusia. Dia mengambil tali merah dari tanah yang mengikuti kabut. Nona muda ada di salah satu ujung tali. Saya meninggalkan beberapa garpu di tali di sepanjang jalan yang hanya saya ketahui. Stewardson mengangguk sambil meraihnya. Rencana bagus, menggunakan tali untuk menandai jalanmu. Dan Anda bahkan menyertakan garpu untuk melindungi jalur yang benar untuk Anda sendiri. Penipu sejati, hahaha. Dia mengembalikan talinya, kesepakatan, pimpin jalan. Tapi jangan pernah berpikir untuk bermain trik. Stewardson, saya orang yang jujur. Zuofan tersenyum. Stewardson mencibir, aku akan mempercayaimu sebelumnya tapi sekarang, siapa yang akan? Keduanya mengunci mata mereka, masing-masing tertawa saat penampilan mereka menyembunyikan pikiran licik. Rambut sang kapten berdiri tegak. Dia terus mengutuk Stewardson sebagai manusia busuk dan keji, sementara dia membentak Zuofan sebagai orang yang mengkhianati tuannya. Meskipun semua orang mengabaikannya saat dia dikawal oleh pria lain saat mereka berkelana ke dalam kabut tebal. Bersambung. Bab 9, Kekuatan Arai. Barisan orang saling menempel dan berpegangan pada tali merah saat mereka berjalan menembus kabut.
Zuo Fan pergi lebih dulu dengan Steward Sun tepat di belakangnya. Memegangnya dengan cengkeraman kuat untuk mencegah bocah itu melarikan diri. Karena kabut tebal, seseorang bahkan tidak bisa melihat sosok yang ada di depan dan mengandalkan tangan mereka untuk merasakan tetangganya. Di jantung hutan berkabut, di mana tidak mungkin bagi siapapun untuk melarikan diri, Zuo Fan berhenti. Apa itu? Steward Sun merasa khawatir, mengencangkan cengkeramannya pada pakaian Zuo Fan. Sambil mencibir, Zuo Fan berkata, "Steward Sun, kami akan mengupas di sini. Lebih baik jika kamu menjelajahi sungai dunia bawah tanpa aku." Dengan ketakutan yang luar biasa, Steward Sun menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Zuo Fan. Dia menarik Zuo Fan mendekat dan menamparnya. Pakaian itu diubah menjadi pita, tetapi alih-alih Zuo Fan, mereka memegang batang kayu. Kapan dia melarikan diri? Dia telah memegang erat Zuo Fan untuk mencegah pelariannya, namun kenyataan menunjukkan sebaliknya. "Mundur, cepat!" Steward Sun bergegas dari tempat mereka datang. Begitu dia berteriak, orang-orang itu menggunakan tali untuk menelusuri kembali jalan mereka. Tapi kemudian, sebuah teriakan datang dari kabut, talinya telah dipotong. Seolah-olah petir menyambar mereka dan mereka semua menjadi pucat. Bagaimana mereka bisa keluar dari kabut tebal ini tanpa tali? Steward Sun menginjak saat dia menggertakkan giginya. "Ledakan! Bocah itu menangkap kita. Bawa pangsialan itu." "Steward Sun, dia sudah pergi." "Bajingan!" Steward Sun meninju tanah dan membuat lubang selebar 1 meter dengan marah. Dia sendiri adalah seorang perencana, namun dia jatuh ke tangan anak nakal yang bau. "Sialan, aku sudah memainkan game ini lebih lama darimu. Jangan mengira hutan berkabut yang lemah bisa menjebakku." Steward Sun meraung ke arah langit. "Begitu aku keluar, aku akan mencabik-cabikmu. Hahaha, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan." Dengan tawa gila Zuo Fan sebagai sinyal, kabut memerah. Mengapa kabut berubah menjadi merah? Mereka kaget dengan perubahan mendadak itu. Mereka adalah bandit yang membunuh orang untuk mencari nafkah, namun keadaan aneh ini membuat mereka gelisah. "Steward Sun, kamu lebih bijak dari kebanyakan, bisakah kamu memberitahu kami apa ini?" Meski bandit itu berteriak, hanya keheningan yang bergema kembali. Dia merasakan sekelilingnya namun tidak menyentuh siapapun, seolah-olah semua orang di sekitarnya menghilang dan meninggalkannya sendirian. Dia bukan satu-satunya. Orang-orang yang bergantung pada tali mulai menghilang satu persatu. Steward Sun hampir tidak percaya apa yang terjadi. Mungkinkah ini sebuah arai? Seseorang setua Steward Sun telah melihat banyak hal dan mengalami lebih banyak lagi, namun semakin dia tahu, semakin dia menyadari betapa mengerikan susunannya dan ketakutan mencengkeram hatinya. Arai bekerja menggunakan energi langit dan bumi. Selama seorang pria mengendalikannya, itu bisa memusnahkan selusin kekuatan yang setara dengannya. Bahkan jika puluhan ahli berkumpul, mereka tetap tidak bisa mengukur kekuatannya. Dari semua kemungkinan yang dia pikirkan, tidak sekalipun dia mempertimbangkan untuk terjebak dalam susunan. "Zuo Fan, siapa sebenarnya kamu?" Steward Sun gemetar ketakutan. Dia akhirnya melihat bahwa Zuo Fan bukan sembarang orang biasa. Bagaimana mungkin orang sederhana tahu cara menggunakan atau mengatur arai? Jika Zuo Fan mengeluarkan arai saat mereka bertemu, dia tidak akan berani mengejarnya. Berdiri di tengah barisan, Luo Yunchang jelas dari situasinya. Matanya beralih ke Zuo, penuh intrik. Menyipitkan mata, Zuo Fan mempertahankan ekspresi dingin dan tidak berperasaan saat dia berkata, "Membunuh mereka." Dia mengikuti perintahnya dengan mengikuti isyarat tangannya. Kabut merah darah berubah lagi, kali ini hitam, dan menelan semua yang ada di dalamnya. Sekarang mereka bahkan tidak bisa melihat diri mereka sendiri. Hanya telinga mereka yang mendengarkan ratapan sedih dari ribuan hantu. Dengan rasa takut sebagai satu-satunya pendamping mereka, mereka kehilangan semua keinginan untuk melawan begitu aliran energi hitam mulai menggali di dalam diri mereka. Mereka merasa jiwa mereka dilahap namun tidak berdaya untuk melawan. Semua menyerah pada teror pada saat ini. Menyeringai, mata Zuo Fan bersinar dengan gembira. Dia meninggalkan Luo Yunchang dan duduk bersila di tengah barisan lainnya.
Catatan rahasia 9 ketenangan menyatakan bahwa pengguna seni transformasi iblis memiliki pintu belakang ke semua susunan. Orang-orang dalam barisan menjadi gila, dan yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menyerap yuan ki mereka. Bersambung. Bab 10, Terobosan Konstan. Mencari proofreader untuk novel ini. Abu menjadi abu, debu menjadi debu, 9 hantu dunia bawah kembali padaku. Tangan Zuo Fan bergerak saat dia mencuri arai dari bawah kendali Luo Yunchang sementara juga membuat sosok yang jelas dari Steward Sun dan sisanya menghilang dari pikirannya. Luo Yunchang merasa aneh dan mengulangi tanda-tanda itu tanpa hasil. Hutan berkabut tenggelam dengan jeritan dan ratapan. Steward Sun dan yang lainnya menjadi gelap gulita tetapi masih memiliki sedikit kesadaran yang tersisa saat bayangan hitam meninggalkan tubuh mereka. Setiap kali seseorang terbang keluar, itu menimbulkan tangisan siksaan seolah-olah potongan-potongan tubuhnya tercabik-cabik. Saat bayangan terakhir pergi, tangisan berhenti dan begitu pula hidup mereka. Tubuh mereka mengering seperti mumi dan berubah menjadi debu. Dalam kegelapan, bayangan kembali seperti lebah ke Zuo Fan dan memasuki tubuhnya. Dia menerimanya dengan wajah tenang dan segera tubuhnya menjadi hitam seperti yang dilakukan Steward Sun. Ketika bayangan terakhir bersembunyi, dia mulai melakukan isyarat tangan untuk berlatih seni transformasi iblis. Yuan Qi yang masih hitam di dalam dirinya mendidih saat mengalir melalui meridiannya dan menetap di dantiannya. Dan kekuatannya tumbuh bersamanya. Dalam sekejap, ia memasuki lapisan ke-6 yayasan pendirian. Detik berikutnya, dia berada di urutan ke-7. Dan kemudian, dia berada di puncak lapisan ke-7. Dia terus seperti ini melalui lapisan ke-8, lalu ke-9, hingga puncak pendirian yayasan. Dia membuka matanya dan mengambil napas dalam-dalam saat dia mengepalkan tangannya, merasakan aliran kekuatan melalui dirinya. Kali ini, tidak semudah itu. Hantu hampir habis ketika dia menjelekkan Yuan Qi untuk dirinya sendiri. Tetapi dengan pengalamannya sebagai kultivator setan veteran, dia mengerti bahwa menerobos dalam keadaan Yuan Qi yang kelelahan, memiliki nilai lebih dengan kemajuannya di masa depan. Dia mengatupkan giginya dan mengoperasikan metode kultivasi. Dia menyedot hantu sampai kering dan menggunakan sisa Yuan Qi yang harus dia lakukan untuk satu dorongan terakhir. Bang! Zuo Fan mendengar sesuatu meledak. Dia merasa seolah-olah sebuah bendungan pecah dan tubuhnya dipenuhi dengan Yuan Qi yang kuat kemudian menetap di dantiannya untuk mengisi kembali cadangannya yang telah habis. Tindakan mengikis jejak energi terakhir ini memperbesar meridiannya lebih dari 2 kali lipat. Kondensasi Qi. Mata Zuo Fan terbuka dengan gembira. Bahkan ketika dia melakukan ini di kehidupan sebelumnya, meridiannya tidak seluas sekarang. Dan Yuan Qi di dantiannya memungkinkan dia untuk menghadapi seorang ahli di kondensasi Qi. Dia 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia menghela nafas panjang dan membuat beberapa isyarat tangan untuk melepaskan hantu. Mereka kembali menjadi abu-abu dan dia kembali normal. Ketika semua hantu telah pergi, Zuo Fan berdiri dan satu lambaian tangannya menyingkirkan kabut hitam itu. Membiarkan sinar matahari mendarat di hutan. Dia sekarang bisa mengendalikan susunannya sendiri, tidak lagi membutuhkan bantuan Luo Yunchang. Dia menunjukkan senyum kecil saat dia melihat ke langit. Sekarang aku dalam kondensasi Qi, aku bisa berlatih beberapa seni bela diri. Meskipun akhir Steward Sun dan pengiring banditnya, Zuo Fan berhasil membebaskan saudara klan Luo. Bisa dikatakan Zuo Fan mendapat manfaat paling banyak dari ini. Tanpa melahap Steward Sun, dia tidak akan pernah mencapai Qi Condensation. Pada tahap inilah dia bisa berlatih seni bela diri. Belakangan, dia tidak hanya bisa membela diri, tetapi juga lebih mudah melahap orang lain, menjadi lebih kuat. Zuo Fan. Teriakan yang jelas datang dari Luo Yunchang saat dia datang, memeluk kakaknya. Sementara itu, kapten penjaga mengikuti di belakang. Kamu lari kemana? Mengapa saya kehilangan kendali atas arai? Mungkin ada terlalu sedikit batu roh dan susunannya runtuh. Aku baru saja melihat Steward Sun mati. Ini layak untuk dirayakan. Tidak ada yang lolos, menghindari Zuo Fan. Dia tidak akan mengungkapkan rahasianya, karena di dunia ini, kultivator setan kuat, luar biasa dan dibudidayakan dengan kecepatan mengejutkan.
Dan seni transformasi iblisnya bahkan lebih mengerikan. Jika orang lain tahu, dia akan menjadi musuh publik. Inilah mengapa dia meninggal terakhir kali. Jadi, untuk kehidupan keduanya, dia memastikan untuk menghindari kesalahan. Luo Yunchang mengangguk, mempercayainya. Setelah ragu-ragu, Kapten Pang menguatkan tekadnya dan berlutut. Kakak Zuofan, aku terlalu ceroboh sebelumnya, tidak mengetahui rencanamu dan masih mengutukmu. Jika Anda harus menghukum saya akan menerima apapun yang mungkin Anda miliki untuk saya. Bahkan jika Anda meminta kepala saya akan dengan senang hati menawarkannya. Zuofan mengangguk ke dalam. Kapten Pang adalah punggawa yang setia. Jika Zhao Chen memiliki tingkat pengabdian ini, Zuofan tidak akan jatuh begitu rendah. Sambil mendesah dalam hati, dia membantu Kapten Pang berdiri. Kapten Pang adalah kapten penjaga sementara aku hanya seorang pelayan. Bagaimana saya bisa menerima kesopanan seperti itu? Selain itu, kami harus berterima kasih kepada Nona Muda karena telah menyiapkan susunan untuk menghilangkan grup Steward Sun. Luo Yunchang memperhatikannya, bingung. Hanya mengangguk ketika dia menatap Luo Yunchang. Meskipun Luo Yunchang tidak tahu mengapa Zhao Chen menghindari mengakui dialah yang mengatur susunan, dia menyelamatkannya dan masih menunda pendapatnya. Kapten Pang menoleh ke Luo Yunchang dengan kaget, Nona Muda tahu susunan. Luo Yunchang tertawa, malu, terpaksa mengakuinya. Surga melindungi klan Luo. Nona Muda tahu susunan, kebangkitan kita sudah dekat. Kapten Pang mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa, senang dengan prospek itu. Zuofan menggosok hidungnya. Luo Yunchang melirik Zuofan, jika klan Luo bangkit, itu hanya berkat pria ini. Bersambung.